Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami, channel berbagi ilmu pengetahuan dan hal-hal lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya merawat pohon anggur dari kecil hingga berbuah. Anggur jenis ini yang kami rawat merupakan anggur jenis Ninel. Sudah dirawat selama 2 tahun. Sejak setahun pertama kami simpan di planter bag 50 liter. Kemudian di tahun kedua kami pindah ke tanah. Kebetulan tanah yang ditempatin merupakan tanah bekas sawah. Jadi kami akan berbagi bagaimana caranya. Di sini terlihat bunga-bunga sudah mulai muncul dari beberapa cabang. Nah, dari awal ya, ketika kita ingin membuahkan anggur, pastilah kita merawatnya dari pohon yang kecil, kemudian kita rawat sampai besar. Dalam proses perawatan itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan diperhatikan oleh teman-teman ya. Nah, di sini terlihat saya punya pohon anggur yang berusia kira-kira 1 bulan sejak saya beli. Maka hal pertama yang harus kita perhatikan dalam merawat pohon anggur adalah kesuburan dari pohon itu sendiri. Bagaimana cara kita mengecek apakah pohon kita itu subur atau tidak, bisa dilihat dari daunnya itu sendiri. Pohon anggur yang sehat cenderung memiliki daun yang lebar-lebar, kemudian warnanya hijau, segar dipandang. Nah, kalau daun ataupun pohon anggur yang tidak sehat bisa terlihat biasanya kecil, mirip terbakar seperti yang terlihat ini. Ini pohon anggur saya jenis yang lain. Kemarin karena terlalu bersemangat ingin dibuahkan, saya memberikan banyak pupuk dan akhirnya stres pohonnya, daunnya mengecil. Nah, ini yang tidak boleh terjadi ya dalam pohon anggur teman-teman. Tapi kalau itu terjadi, caranya tinggal disiram aja setiap hari, nanti dia akan kembali. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan teman-teman adalah masalah tanah di mana pohon anggur itu hidup. Nah, ini yang masih ditanam di polybag, pastikan tanahnya ini merupakan tanah yang subur. Untuk pohon anggur tuh suka tanah yang poros, gembur, tidak padat ya. Bisa dibuat dari campuran sekam bakar. Tanah yang subur, yang gembur, jadi bila disiram air tidak membuat air itu tergenang, tapi air akan mengalir dengan lancar. Tanah yang gembur ini silakan teman-teman bisa cari di tempat lain mungkin ya, atau di tukang tanaman juga banyak. Nah, untuk pohon anggur yang sudah berbuah itu sendiri, karena berhubung tempat tinggal saya merupakan daerah bekas timbunan sawah, jadi tanahnya itu tanah yang padat ya, tanah gunung. Tanah gunung ini kurang sehat ya, karena struktur tanahnya ini tidak gembur, tidak poros. Maka perlu strategi lain supaya pohon anggur kita ini subur. Saya menambahkan tanah yang poros, campuran sekam bakar, kemudian pupuk kotoran kambing. Nah, di tanaman saya sendiri saya menggunakan itu semua. Nah, terlihat di sini tuh tanah aslinya saya. Tanah asli rumah saya ini yang tanah gunung keras berwarna merah. Sedangkan yang untuk pohon anggur saya sediakan memang khusus tanah yang subur. Dalam waktu 3 bulan terakhir saya mengolah
sampah rumah tangga saya di tanah anggur ini, sehingga terlihat oleh teman-teman warnanya ini hitam subur. Dilihat tadi ada banyak cacing ya, menandakan tanah ini subur bagi hewan-hewan kecil yang ada di tanah. Hewan-hewan kecil ini berguna untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi tanah. Setelah itu yang harus diperhatikan adalah batang anggur. Sebelum dibuahkan, lebih bagus anggur itu memiliki batang yang cukup besar. Terlihat bisa dilihat ya, dibandingkan ukuran pensil, batang utamanya sudah besar, sudah berukuran kira-kira diameternya 30 cm. Kalau itu sudah kita dapat, maka pohon anggur siap untuk kita buahkan sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah kita rawat, kemudian kita beri pupuk, tanah yang bagus, hal yang selanjutnya adalah kita lakukan proses pencabangan atau pemangkasan. Anggur tidak akan berbuah bila tidak kita lakukan pemangkasan ya. Nah, sini terlihat oleh teman-teman, saya melakukan pemangkasan sekitar sebulan yang lalu. Kemudian saya melakukan pemangkasan ini, mungkin mohon maaf bagi para suhu anggur ya, para ahli anggur. Saya tidak menerapkan batang primer, batang sekunder. Fokus saya kemarin adalah menciptakan sebanyak mungkin cabang-cabang anggur. Jadi saya ciptakan sebanyak mungkin cabang anggur, kemudian ketika ukurannya sudah cukup, lalu saya lakukan pemangkasan. Nah, ukuran batang yang tadi saya tampilkan itu berukuran kira-kira sebesar satu batang pensil ya. Itu sudah cukup untuk kita buahkan. Nah, di sini salah satu batang yang sudah saya pangkas, terlihat muncul tunas. Tunas ini membawa bunga. Nah, bisa terlihat oleh teman-teman ya, tunasnya membawa bunga, calon-calon bunga. Sebelum proses pemangkasan, seperti yang disarankan oleh suhu anggur yang lain, ahlinya anggur di video-video YouTube yang lain, yang saya lakukan adalah 1 bulan sebelum proses pemangkasan, saya melakukan pemupukan terlebih dahulu. Cara pemupukannya, saya menggunakan pupuk KNO3 putih sama pupuk MKP. Saya beri pemupukan seminggu sekali selama 1 bulan. Jadi setiap minggu saya beri pupuk. Nah, ketika sudah rutin dilakukan pemupukan, baru pohon anggur siap untuk dipangkas. Nah, dalam perjalanannya, batang anggur yang kita sudah pangkas akan memunculkan tunas-tunas baru ya. Tunas-tunas baru ini berpotensi besar membawa bunga. Jadi saat melakukan pemangkasan, kita harus memperhatikan kondisi batangnya itu sendiri, karena semakin besar batang yang akan kita pangkas berpotensi membawa mata tunas yang membawa buah. Kalau kita sembarangan memangkas batang yang masih kecil, potensi gagalnya juga besar. Nah, seperti ini terlihat dalam batang yang sama muncul tunas, bukan tunas yang membawa bunga, tapi tunas-tunas air yang kecil-kecil. Tapi di batang yang sama juga muncul beberapa tunas besar ya. Tunas besar ini yang membawa bunga. Di sini terlihat saya melakukan pemangkasan kira-kira 12 sampai 15 daun dari pangkal ya. Jadi dahan anggur atau cabang anggur yang sebelumnya dipangkas, saya hitung terlebih dahulu ada berapa daun, kemudian saya pangkas. Nah, di sini
terlihat dalam satu cabang, dalam satu batang. Karena mohon maaf saya tidak menggunakan batang primer, batang sekunder, batang tersier. Ini sembarangan karena memang saya hobi saja, tidak fokus ya, tidak dalam rangka produksi. Saya fokusnya membuahkan. Jadi batang yang saya pangkas sebelumnya saya hitung ada berapa daun. Setelah itu saya hitung ada 12 sampai 15 daun. Setelah itu saya pangkas. Dengan terlebih dahulu saya buang semua mata tunas air yang ada sebelumnya. Jadi saat pemangkasan potong 12 sampai 15 daun jaraknya. Tunas-tunas air yang ada sebelumnya itu wajib dipangkas semua ya, supaya tunas baru akan muncul. Tunas baru ini yang berpotensi untuk membawa bunga anggur ya. Kemudian ya itu mungkin pengalaman pribadi saya bagaimana cara membuahkan anggur ya jenis Nilel. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bagi ke teman-teman. Tetap sabar. Yang kita perlukan adalah sabar menunggu dan merawat pohon anggur. Jangan keburu untuk segera membuahkan, tapi tetap kita rawat anggur dengan sepenuh hati. Bila nanti sudah masanya ya, anggurnya subur, seger, kemudian batangnya besar, sudah dipupuk, lalu kita cabang, insya Allah nanti bunga akan muncul dengan sendirinya. Tetap kita harus rawat sampai anggur benar-benar berbuah dengan sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.